how's life? Great, excellent, yay. Nah, kali ini Silva akan menjelaskan tentang imbuhan ing dan juga imbuhan to. Oke, are you ready everybody? Oke, let's get started. Nah, yang pertama adalah gerund ya, teman-teman. Kita lihat dulu ya di sini. Apa sih gerund itu? Gerund sebenarnya adalah kata kerja ya. Bentukannya itu kata kerja, tetapi akhirannya apa teman-teman? Akhirannya ing. Contohnya kalau ada read ya, berarti gerund itu adalah reading. Nah, itu contohnya ya. Tapi fungsinya apa sih teman-teman gerund itu? Gerund itu bukan berfungsi sebagai kata kerja atau verb ya teman-teman, tetapi gerund itu berfungsi sebagai noun. What is noun everybody? Noun itu adalah kata benda teman-teman. Sis, kok bisa ya? Kan dia bentuknya ing gitu. Nah, that's why we learn about gerund. Betul, nanti habis ini Silva jelaskan lebih lanjut ya. Nah, terus gerund itu untuk apa? Nah, dia bisa kita jadikan sebagai subjek atau sebagai objek ya teman-teman. Jadi sama aja, sama kayak noun biasa, sama seperti kata benda biasanya. Nah, contohnya ini di sini ada walk, kita tambah dengan ing. Nih, jadinya apa teman-teman? Jadinya walking. Sis Ulfa, aku masih belum paham nih. Oke, hold a second. Alright. Nah, contohnya kita ada di sini. Teman-teman. Walking, berjalan, always puts me in a good mood gitu kan, selalu membuat aku apa guys, berada di perasaan yang bagus kayak gitu ya. Jadi apakah walking ini dia sebagai kata kerja? Nggak bisa ya teman-teman. Sis, kok nggak bisa? Kenapa? Karena di depannya itu tidak ada to be-nya, dan dia itu di sini sebagai apa walkingnya? Sebagai subjek gitu ya. Nih contohnya di sini. I enjoy reading a lot. Yang nomor 2 ya teman-teman. I kan berarti apanya teman-teman? Subjeknya. Sedangkan enjoy apa guys? Enjoy itu adalah verbnya. Nah, reading ini bukan verb lagi ya teman-teman, melainkan dia adalah noun-nya atau objeknya ya. Sis, masih belum paham banget nih. Oke, tenang ya, Sis Sufa bakalan kasih contoh lagi nih kalau teman-teman masih bingung ya. I am swimming. Sama my hobby is swimming, atau swimming is my hobby. Nah, nih mari kita telaah ya teman-teman bersama-sama nih. I am swimming berarti maknanya apa teman-teman? Aku sedang berenang. Berarti gimana teman-teman? Aku sedang berenang itu seperti apa? Swimmingnya berarti jadi kata kerja nggak? Bener, dia jadi kata kerja karena apa? Subjeknya melakukan sesuatu yaitu swimming. Tapi gimana nih kalau sedangkan my hobby is swimming? Apa? Hobiku adalah sedang berenang. Bener nggak teman-teman? Nah, salah ya. Tetapi maknanya jadi gimana? Hobiku adalah berenang. Coba teman-teman lihat, meskipun bentuknya sama kayak atasnya, tetapi dia memiliki makna yang berbeda. Nah, swimming di sini kita artikan sebagai gerund ya, karena dia itu adalah kata benda. Sama kayak gini teman-teman, nggak mungkin dong kata kerja di depan itu, mungkin nggak? Ya nggak mungkin ya teman-teman. Swimming is my hobby berarti berenang adalah hobiku. Nah, jadi swimming yang kedua sama yang ketiga itu apa guys? Nah, itu sama-sama gerund ya.
Jadi teman-teman Susufa ingatkan lagi ya, bentuk ing atau verb ing itu tidak semuanya gerund ya. Bisa jadi dia itu memang beneran kata kerja. Jadi bentuk ing atau verb ing itu ada dua teman-teman. Ada yang benar-benar kata kerja atau sebagai kata kerja, atau yang satunya lagi apa teman-teman? Sebagai kata benda, atau kita bisa bilang ini adalah gerund. Alright? Nah, kita lanjutkan ke yang nomor 2 yaitu to infinitive. Maksudnya apa, sister? Nah, kalau tadi kan kita gerund itu verb ing gitu ya, yang ditambahkan atau penambahan ing. Kalau sekarang itu adalah penambahan to gitu. Jadi to infinitive itu apa? Contohnya dia itu adalah base-nya itu ada to dengan base verb ya. Contohnya to walk. Nah, jadi to walk itu adalah to infinitive. Sis, terus apa bedanya dong sama yang biasa gitu kan, verb biasa gitu. Nah, kita lihat ya. Dia to infinitive itu fungsinya untuk apa sih teman-teman? Yang pertama sebagai noun. Ya, kata benda. Adjective apa teman-teman? What about adjective? Kata sifat. Terus yang ketiga adverb. What is adverb everybody? Kata keterangan. Jadi bentuk to plus base verb gitu kan, atau verb 1 gitu ya biasanya. Nah, itu memiliki makna apa teman-teman? Dia bisa dijadikan sebagai noun, kata benda, adjective atau adverb. Nah, kita lihat nih contohnya aja ya teman-teman. Let's see, everybody here. To dance on the stage is my biggest dream. Nah, to dance berarti apa? Menari. Jadi bukan untuk menari gitu ya teman-teman, tapi menari aja gitu kan. Menari di atas panggung. Ada isnya. Apa guys? Adalah impian terbesarku. Nah, itu ya. Jadi nggak bisa nih teman-teman, sis kalau langsung aja dance on the stage bisa nggak sister? Oh nggak bisa teman-teman ya, karena kalau dance aja gitu nanti dia masuknya ke verb, ke kata kerja. Bisa nggak kata kerja di subject? Nah nggak bisa ya teman-teman. Lanjut ke yang nomor 2. She asks him to do the exercise. Nah, sis kok bisa ini? Ingat-ingat ya teman-teman, nggak ada yang namanya dua kata kerja itu saling berdampingan. Kalau nggak yang kata kerja keduanya itu, kalau nggak bentuknya to infinitive ya gerund gitu ya teman-teman. Jadi ini maknanya gimana? She asks him to do the exercise. Dia perempuan menyuruhnya, nyanya laki-laki ya teman-teman, untuk melakukan apa? Olahraga. Ini kayak kalimatnya terbalik ya. Biasanya yang cowok yang lebih suka olahraga. Bener gak teman-teman? Kalau bener boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, yang C, right now I was excited to go to Singapore. Nah, saya was excited. Was excited itu berarti gimana guys? Saya semangat gitu ya. Semangat untuk pergi atau pergi gitu, boleh. Untuk pergi kemana teman-teman? Ke Singapura gitu ya. Jadi nggak bisa I was excited go to Singapore gitu ya. Itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan to infinitive. Sis, berarti to infinitive sama gerund itu setara ya? Betul sekali teman-teman ya. Gerund dan juga to infinitive itu setara. Tetapi kalau to infinitive tadi ada tambahannya ya. Dia bisa jadi apa tadi? Bisa jadi adverb. Betul. Nah, tetapi meskipun mereka itu setara gitu ya teman-teman, tapi teman-teman harus ingat nih,
cuman ada beberapa kata aja ya yang bisa menggunakan to setelahnya. Contohnya nih kita lihat ada want. Nah, ini sering ya teman-teman, want dengan want to eat, want to bla bla bla. Di sini ada juga agree, ada happen gitu kan, ada get sama ada promise. Jadi kata-kata ini kita bisa tambahkan apa setelahnya? Kita tambahkan to infinitive ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, terus sis gimana dong? Ada nggak sih yang sama gitu? Sama-sama bisa ing gitu atau bisa to infinitive? Ada ya, teman-teman. Kita lihat ya di sini. Nah, ada beberapa kata yang bisa diikuti oleh keduanya. Ada yang kita bisa pakai gerund dan juga bisa pakai to infinitive. Contohnya kata kerja like ya. Jadi I like listening sama I like to listen itu sama saja ya teman-teman, karena kata kerjanya itu adalah apa teman-teman? Adalah like. Like itu bisa dua-duanya. Nah, terus apa aja sister? Nah, ini ada banyak nih teman-teman, let's go. Ada beberapa kata kerja nih yang bisa kita ikuti ing atau to gitu ya setelahnya gitu kan. Advice apa teman-teman? Menasehati. Number 2, begin. Memulai. Continue. Melanjutkan. Oke. Dislike. What about dislike? Tidak suka. I dislike to. Nah, atau I dislike to eat. I dislike, loh kok aku gak suka makan gitu. Ya mungkin makan makanan yang emang teman-teman gak suka gitu kan. Hate, what about hate guys? Membenci atau benci boleh. Intent artinya bermaksud. Nah, intend to. Kalau like tadi sudah ada ya di atas, suka. Love juga sama ya. Love itu apa guys? Ya bisa suka, bisa cinta gitu ya. Prefer, what about prefer? Lebih suka. Ayo teman-teman, kemarin udah tonton belum video sebelumnya? Nah, tentang prefer ya. Next we have propose. What is propose? Mengajukan. Start, memulai. So this is the end of our explanation. So do you understand about my explanation everybody? Gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang perbedaan gerund atau penambahan ing dan juga to infinitive? Don't forget to practice it, alright teman-teman. Jangan lupa ya untuk dipraktekkan lagi. Oke, before I close this one, Ulfa mau tanya ya. Jangan lupa nanti tulis di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah, kamu sudah janji main bersamaku? Oke, cepet-cepetan ya, tulis di kolom komentar. Thank you everyone. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe, and don't forget to share this video to your friends or your family, because we're going to have a lot of videos that of course it's useful. Okay, thank you everybody for today, and then the last I say Mr. Bob super seru. Bye bye.